harus setidaknya bisa mengetahui pemeriksaan yang berkomunikasi ya, yang minimal kompetensi 4 ya, kalian harus tahu gambaran itu. Oke, ini langkah-langkah ini yang saya jelaskan, saya ekstrak dari daftar pilih, saya tarik dari daftar pilih, kemudian saya jabarkan di sini. Kalau daftar pilih kan terbatas kita. Langkah pertama membaca Bismillah, langkah kedua dan seterusnya ya sampai kesimpulan. Nah, ini saya tarik, kemudian saya paparkan di sini. Jadi lebih luas di sini penyebarannya. Jadi membaca Bismillah, kemudian mengambil foto toraks. Dan dulu itu kita masih pakai foto film asli ya, kebetulan. Mengambil foto toraks lalu terlebih dahulu memeriksa identitas pasien. Kenapa prosesnya tidak ada di sini? Nah, usul sudah kelihatan. Gimana? Coba setting dulu. Jadi apa yang identitas pasien berupa nama itu. Sebelum di depan ini, kita di belakang sekali aku kau tahu di belakang, sedangkan di depan belum tentu kau tahu. Apalagi kalau di belakang yang di belakang semua ke depan, cari tempat duduk masuk kosong. Jangan lagi-lagi nih bersatu. Bersatu masuk. Orang ini di sini. Yang perempuan sini. Orang ini yang lagi menunjuk keras. Di sana. Gak usah lari. Ya, kemudian ada apa kemudian? Minuman berubah. Ayo depan. Yang di belakang. Di depan saja kau belum paham, apalagi di belakang. Kenapa khususnya itu ke depan? Yang khususnya di depan itu kontinental. Kamu kepindah. Kau udah mau dengar. Jadi perhatikan ini ya. Identitas pasien. Jadi identitas pasien berupa nama, jenis kelamin, umur. Ya itu tiga. Hal ini tidak boleh dipandang angka premi ya. Tidak boleh dipandang ini identitas. Kenapa? Karena siapa tahu nanti kalian praktek di puskesmas atau di mana saja. Kemudian ada foto, tidak ada identitasnya. Jangan sekali-sekali anggap itu fotonya pasien sampai kemudian ada identitasnya. Karena jangan sampai fotonya tertukar. Dan itu sudah berapa kali terjadi ya. Bukan fotonya pasien yang dikasih. Karena ada identitasnya. Kapan ada apa-apa di belakang kalian ditutup. Misalnya itu fotonya ada titik paru. Padahal ini orang normal nih. Lokasi obat 3 semua. Atau dia normal. Karena bukan fotonya tertukar ya. Bukan foto pasien. Jadi jangan sekali-sekali nggak berani. Jadi harus ada identitasnya. Jadi pasiennya bilang, kembali ke rumah sakit yang foto, kemudian suruh tulis radiografernya itu identitasnya namanya. Kalaupun nanti sudah dia tulis ternyata bukan fotonya, itu bukan urusannya dia tulis. Ya. Kemudian
Identitas itu sangat penting, ya, jenis kelamin, umur dalam menilai foto. Kenapa? Karena perempuan laki itu dari segi anatomi tentunya berbeda ya. Perempuan ada mama, ada payudara. Laki-laki juga ada yang payudara sama ya. Cuma kan yang satu kelihatan di foto, ya. Kelihatan di foto. Kalau perempuan kan kelihatan di foto sebagai soft tissue ya, soft tissue density. Ya. Mungkin di mama kan ada nipple. Nipple itu sering kelihatan di foto sebagai suatu nodul, bulat-bulat gitu. Nah, jangan sampai kalian kira itu adalah nodul tumor, padahal itu adalah nodul dari nipple. Itu pentingnya jenis kelaminnya. Kalau ada kita lihat nodul, baru kita perempuan ini, berarti kita harus lihat kiri kanan. Oh ini sama-sama ada, berarti ini nipple bukan nodul ya. Itu salah satu kepentingan dari adanya jenis kelaminnya. Yang kedua, dalam epidemiologi penyakit itu kan ada, oh ini sering kena pada perempuan, ini sering kena pada laki-laki ya. Tumor-tumor ini misalnya. Misalnya ada metastasis toh, kita lihat ini ada metastasis di foto. Itu metastasis penyebaran tumor dari tempat lain. Kita lihat oh jenis kelaminnya perempuan. Nah, kita cari kemungkinan dia sakit apa ini. Dia dari mana asalnya ini bisa saja dari tumor payudara. Kalau laki-laki tidak mungkin kita berpikir tumor payudara kan? Ya, jadi sekarang bukan tidak mungkin, sorry, karena di laki-laki ada juga payudaranya. Cuma laki-laki kan sangat jarang ada tumor payudara. Cuma ingat ya, laki-laki kalau ada benjolan di tumor payudaranya itu kemungkinan besar untuk ganas itu jauh lebih besar dibanding perempuan. Tapi sangat jarang laki-laki. Saya sampai berapa kali itu saya lupa apakah pernah saya lihat itu ada tumor payudara pada laki-laki. Tapi kalau ada, biasanya ganas. Ya, cuma kalau perempuan kebanyakan jinak toh. Nah, ketika kita lihat ada ini metastasis barangkali ini, kita mau telusuri dari mana sumbernya. Kita lihat jenis kelaminnya perempuan. Nah, mungkin bisa dari payudara, bisa dari ginekologi. Nah, kita kan bisa telusuri toh. Kalau laki-laki, oh dari mana solusinya ini? Kenapa ada plastik di tulang torakalnya putih itu metastasis? Oh mungkin dari prostat. Ya, kita bisa berpikir seperti itu, pentingnya jenis kelamin. Tumor ini lebih sering, misalnya juga, misalnya tumor ini lebih sering ya, jadi itu pentingnya jenis kelamin dari segi epidemiologi ya. Di penelitian tumor ini banyak pada kasus ini sering pada laki-laki dibanding perempuan. Umur juga itu nanti kalian akan sangat butuhkan keterangan umur pada foto. Kenapa? Selain daripada penyakit umur, ini tumor paru, tapi umurnya masih 16 tahun. Tidak mungkin ini tumor paru. Umurnya masih 15 tahun, mungkin ini infeksi, pneumonia, bukan tumor, karena masih muda. Itu pentingnya umur, ya. Apalagi posisi foto nanti kalian diajari bagaimana membedakan posisi foto toraks PA dan AP. Kemudian kenapa umur penting untuk membedakan AP dan PA? Karena kalau umurnya tercantum misalnya 3 tahun. PA itu kan orang kalian pernah difoto posisi berdiri, PA akan berdiri toh. Kira-kira anak umur 3 tahun bisa disuruh berdiri. Tidak, pasti dia harus dikasih balik, bahkan dikasih dipegang sama orang tuanya supaya dia bisa bergerak beri foto. Jadi pentingnya umur. Oh 3 tahun AP ini. Oh tidak usah lagi berpikir jauh bagaimana cara membedakan PAP. Cukup dengan melihat umurnya 3 tahun AP ini, tidak mungkin PA. Bisa dipahami. Toh, itu pentingnya identitas. Tidak hanya sekedar menilai bahwa pemilik foto itu adalah itu ya. Tapi ada hal-hal yang lain yang seperti pada tumor itu tumor tulang. Oh, ini lebih cenderung ke umur sekian sampai sekian, osteosarkoma misalnya umur 10 sampai 25 tahun. Itu range-nya yang tersering. EW itu biasanya pada usia muda. Seperti itu ya. Itu pentingnya umur. Kemudian identitas foto berupa marker ya R atau L, right atau left, D ekstra atau S sinistra. Ya.
menandakan bahwa yang ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri, ya. Jangan sampai terbalik, karena foto bisa saja terbalik, apalagi yang masih foto konvensional ya. Kalian mungkin masih ingat ada foto itu yang masih pakai kamar gelap. Nah itu semua manual, ditulis-tulis semua itu penandanya. Itu sering terjadi terbalik. Jangankan yang masih konvensional, yang pakai komputer pun masih sering terbalik. Kemarin saya tanya ini kenapa terbalik foto? Ternyata harus dibalik lagi kembali. Dia meletakkan sesuatu yang kurang tepat. Kalau terbalik, bagaimana kalau sakitnya di kanan, kau pergi operasi begini? Coba. Pernah kejadian itu ya? Itu kasus apa nih? Itu kan kalau orang di ruang operasi, itu sudah ditutupi semua pasien toh, tinggal daerah yang dioperasi terbuka kan? Tinggal pakai dupa dan lubang itu. Nah, ini mungkin dari anunya dia lihat sebelah kanan. Pas dioperasi ternyata yang kiri yang salah operasi. Coba bayangkan kalau begitu. Jadi itu kalau foto dibolak-balik bisa saja sama di penampakan, terutama foto tulang ya. Kalau foto toraks masih mending, toh kalau terbalik kenapa jantungnya lari ke kiri? Lari ke kanan. Itu apex jantung kan begini loh. Kenapa dia lari ke kanan? Lari ke kanan, saya ke kiri. Nah, kelainan jantung memang ada namanya dextrocardia. Kelainan bawaan atau dextrocardia. Memang jantungnya ke arah kanan. Tapi tetap kita harus konfirmasi apakah itu terbalik fotonya. Ya, dan itu sering kudapat itu. Saya bilang, coba gue cek dulu ini, betulkah jantungnya ini dextrocardia ke pasien? Cara ngeceknya di mana? Saya suruh itu anggota, kopi perawat atau kalau ada dokter, kopi kan jantungnya, apakah dia memang di kanan letak jantungnya, apex toh? Atau jadi ternyata berapa kasus itu terbalik fotonya orang. Ya, bukan dextrocardia, tapi memang ada betul dextrocardia. Kan dextrocardia kan kasus jarang juga. Ya, itu pentingnya marker ya. Apalagi kalau foto kaki, itu kaki kalau ada markernya dibolak-balik sama. Bisa dibedakan, pelvis juga begitu ya. Tanggal pengambilan foto penting juga ya. Kenapa? Karena ada foto kontrol namanya. Oh, misalnya di Parsen ada foto kontrol, apalagi foto tulang gitu yang mau dioperasi, kontrol lagi teman ya. Ya, nanti saya tanya apa yang saya kasih beliau. Karena ini CSR, keterampilan ya, bukan sekedar teori tapi ini lebih ke keterampilan. Saya kasih berdiri di atas tapi bisa jawab. Dari perhatikan yang berbaik. Yang ketiga, memasang pada foto laptop. Ini langkah-langkahnya yang kalian harus hafal. Ini langkah ketiga. Tadi langkah pertama, kedua sudah tahu, harus dihafal kan? Langkah ketiga adalah memasang foto pada laptop seolah-olah pasien berada di depan kita, di depan pemeriksa. Ya, jadi kita pasang. Ya. Dulu ada penilaiannya ini, kalau salah pasang itu langsung 0, tidak bisa mengulang. Misalnya gue pakai satu loh. Kalau sudah pasang begini, nah, itu yang dinilai. Lalu tarik lagi, saling baru kembali itu sudah nilai 0 ya. Lalu yang keempat, menentukan jenis foto dan posisi foto, apakah posterior anterior. Jadi posisi rutin foto toraks adalah HPA ya, posterior anterior. Jadi pasiennya dalam keadaan berdiri kita foto tegak, bisa berdiri bisa duduk. AP adalah kalau biasanya seringnya kalau tidak bisa di PA dia terpaksa AP. Kenapa tidak terpaksa AP? Yang anak kecil atau yang bisa diperintah atau pasiennya sakit berat, fraktur sehingga dia tidak bisa berdiri, sesak nafas. Pokoknya pasien-pasien yang sakit berat sehingga terpaksa dia difoto dalam keadaan dia berbaring sehingga fotonya AP. Nah ini memang posisi demikian banyak membuat fotonya jadi sulit dibaca kadang-kadangnya. Kemudian lateral, ada posisi lateral, ada posisi lateral likuditus. Nah ini posisi PA. Begini penampakan dari posisi PA. Ya jantungnya ya kalau orang normal tentunya jantungnya tidak besar kelihatannya kita lihat. Kalau dia AP begini modelnya. Ini coba lihat kali ini juga kalau kalian lihat banyak kabel-kabel begini loh. Berarti ini pasien di ICU ini ada infus anunya, oksigennya, ada kateternya. Tidak mungkin dia berdiri nih. Jadi, kalau kalian ini pasti AP ya, bukan PA itu. Tidak mungkin orang dalam keadaan
pasang ke oksigen baru suruh berdiri lah. Pasti dia di fotonya dalam keadaan baring ini pasien. Banyak kabel-kabel ini yang ada ini. Berarti ini pasien ICU yang difoto dalam keadaan baring. Jadi dia AP, anterior, posterior. Ada sinar dari atas, filmnya ada di bawah. Kalau ini dia PA. Bagaimana? Filmnya ada di belakang, anterior. di depan. Ada sinar dari belakang, posterior, anterior. Ini ada sinar dari atasnya, dari depannya. Ya, ini adalah foto lateral, ya. True lateral, karena dia optik. Ya, ini true lateral. Ya, ini tampak. Nah, sekarang bagaimana membedakan PA dan OP? Jadi saya perluas ini di daftar tilik tidak ada ini penjelasannya. Jadi saya tarik, kemudian saya jelaskan. Yang paling saya pegang itu, ya sesuai pengalaman saya selama baca foto ini, yang ini memang ada beberapa hal ya, tapi ini yang paling saya pegang. Tampak margo medial dari skapula berada di sisi lateral thorax. Yang mana memang itu ada ke gambar ini. Sebentar. Bisa nggak kalian lihat ini skapula Pak? Bisa lihat ini ada garis ini, ada di pinggirnya skapula, bisa lihat. Ini ujungnya kan begini. Ini namanya margo medial. Ini juga ini ujungnya skapula. Yang sini namanya margo medial. Kalau ini berada di lateral, dia tidak masuk ke dalam, maka itu posisi PA. Dan orang akan dibuatkan begini, sengaja begini, ditolak pinggang atau dia mau menurut supaya dia keluar, skapulanya keluar. Apa tujuannya itu? Skapulanya dikasih keluar supaya dia tidak overlap dengan bayangan paru, dia tidak menutupi bayangan paru. Coba kita lihat ini yang AP. Coba lihat ini. Coba ini skapulanya masuk sampai ke dalam ya, overlap ini. Ini PA ini baik skapula, ini skapula, di margo medialnya ada di lateral ya. Nah ini ujungnya. Kalau ini dia masuk sampai ke dalam, maka tidak jelasnya sampai di dalam sini. Kadang-kadang kalau tulang kepala overlap ya, jadi kita tidak bisa nilai. Bisa dipaham sampai sini? Paham nggak? Kenapa tidak menyatu semua? Paham atau tidak? Paham. Nanti di CSL kalian terampilan. Ya. Baru yang jadi pembimbing CSL nanti itu cuma radiologi cuma 2-3 orang. Saya, Dokter Desli kalau dia bisa, Dokter Anita kalau dia bisa juga. Ya lain kan bukan radiologi. Artinya teman-teman yang lain mungkin dia misalnya dia tahu kan karena sudah dokter gitu. Cuma mungkin dia lupa atau cara menjelaskannya gimana. Kalau kalian tidak paham dari sekarang, itu nanti di CSL lebih sulit lagi. Karena misalnya dokter spesialis apa ngajarin spesialis kulit misalnya ngajarin foto, yang tidak pernah lihat foto. Spesialis kulit kan tidak pernah lihat foto, jarang sekali. Kecuali kalau spesialis penyakit dalam sering dilihat foto, spesialis anak sering foto anak kan. Tapi kalau spesialis kulit yang ngajar, spesialis apa lagi, patologi klinik, Anda pernah lihat foto. Kalau kalian tidak mengerti dari sekarang, susah nanti CSL. Jadi ini jadi patokannya, nampak margo medial dari skapula berada di lateral, dia lari keluar ya. Kalau dia masuk ke dalam AP itu. Karena orang di foto dalam keadaan baring kalau AP. Dia tidak begitu, dia tidak pasrah begitu. Ya karena orang dia sakit berat. Apalagi kalau sudah sadar ya. Lebih kacau lagi ya. Terpaksa harus difoto. Ya, kalau anterior posterior kebalikannya tampak margo medial dari skapula berada di sisi medial. Jadi medial bagian masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita berbicara lateral dia keluar, ya. Kalau kita berbicara medial dia masuk ke dalam. Jadi dia lebih medial itu mendekati garis tengah, ya. Jadi ingat prinsip itu ya, yang mana medial, yang mana lateral. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa dipatokan tapi pengalaman toh
sering tidak kelihatan ini. Kalau kelihatan ini, NSK juga tampak air level dari udara lambung. Gak semua kayak ini agak kelihatan, tidak kelihatan. Di satu sini ada lambung. Biasanya kalau ada udara lambung dia kelihatan nih, karena kenapa? Udara kan menempati posisi yang tinggi kan. Nah, jadi pas dia lari ke atas baru dia kelihatan di sini level. Cuma di sini tidak kelihatan. Coba kita lihat kalau yang satu kelihatan nggak? Ini juga kan tidak kelihatan ini. Nah, makanya saya bilang yang paling bagus lihat ya ini. Sampai di sini bisa bedakan bagaimana membedakan P dan AP. Ya, secara teori begitu ya. Tapi dari praktek sehari-hari ya banyak triknya toh. Kalau kalian praktik ya dari dokter ya. Nah, misalnya OBU IPA atau AP ini kan itu PA dan AP akan konsekuensinya apa? Fotonya kalau AP itu rame vaskulernya, orang yang tidak sakit tidak bilang sakit, padahal karena ini fotonya balik, vaskulernya jadi ramai. Yang kedua, pada foto AP jantungnya akan tampak lebih besar. Orang tidak kardiomegali karena fotonya AP, kok bilang kardiomegali, jantungnya besar. Nah, nanti kita masuk ke sesi kardiovaskuler ya. Nah, ini memang jantungnya besar memang ya. Bukan karena dia AP, karena memang ya, karena orang kan yang biasanya apa juga ya bisa juga jantungnya sudah besar. Makanya banyak kalau trik-triknya ya. Ya ini yang kelima, menilai kelayakan foto untuk dibaca. Apa itu? Nah, hafal ini satu. Saya tanya nanti ya. Menilai area foto. Satu area foto yaitu mencakup seluruh kapur toraks dari kedua apex paru sampai kedua sinus costophrenicus. Jadi satu kelayakan pertama adalah menilai area foto ini mulai dari puncak ini harus terlihat, ini namanya puncak kapur toraks. Puncaknya loh, kanan kiri harus kelihatan puncaknya atau apex kedua paru. Jadi puncak kapur toraks, kanan kiri apex kedua paru sampai kedua sinus costophrenicus harus terlihat dengan jelas. Itu langkah pertama. Bisa bang? Oke. Bisa suruh ulang ya. Siap-siap yang paling belakang dulu. Kita suruh di belakang. Yang kedua, menilai apakah inspirasi cukup atau tidak. Bagaimana menilai inspirasi cukup? Yaitu jika diafragma kanan berada pada ida 10 atau di bawah ICS 9, intercostal space 9, kanan belakang, atau ICS 5, 6 kanan depan. Kita kembali. Nih, ya. Tadi apa saya bilang? Inspirasi cukup adalah iganya sampai iga diafragma kanan, ini diafragma kanan Pak, yang berbentuk kubah, normalnya itu diafragma berbentuk kubah. Diafragma kanan itu setinggi iga 10. Oke? Atau dia berada di bawah IC 9. Ini IC 9. Intercostal space. Jadi kita hitungnya gimana dihitungnya? Ini kalian lihat ini masih ada celah ya. Kadang-kadang tidak kelihatan, ini juga ada foto tidak kelihatan ini celah. Saya lihat ini ya. Ini C1, ini ICS 2, ini ICS 3, ini ICS 4, 5, 6, ICS itu inter 7, 8, 9. 9 jadi patokannya diafragma. Kapan diafragmanya ada di sini? Jadi ini sudah tidak terhitung kalau diafragmanya ada di sini. Dia sampai ICS 8, cuma sampai ICS 8 nya kurang inspirasi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya, tapi saya tanya ya. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. CS belakang. Jadi ini belakang ya, yang saya ini kosta belakang, ini jangan bilang ini depan, ini belakang. Ini kosta. Ini kosta 10 belakang. ICS 9,
minimal itu ya, C9 kan belakang. Tadi saya bilang 5 yang depan. Kalau kita mau yang itu yang depan, ICS-nya 5 sampai 6. Tapi ini lebih yang 1 saja. Karena yang 5 ini ICS depan agak samar-samar kita. Ya, ini mana bisa juga kesulitan mana ICS ini. Posta depannya. Ini posta depan ini yang begini ya. Yang begini. Nah, ini saya pilih yang jelas toh. Yang depan, kalau kau pakai yang depan 56. Ya. Ini tidak terlalu ini ini posta. Kenapa mau? Dan ini posta depan toh. Buat itu posta depan, tapi yang lebih jelas ini nomor saja. Yang sedangkan yang di belakang belum tentu yang bisa itu nanti kalau kita tahu ya. Oke, sampai di sini tahu ya, inspirasi cukup? Tahu. Jadi sudah 2 ya, 1, 2. Kita masuk yang ketiga. Menilai apakah foto toraks posisinya simetris atau asimetris. Bagaimana caranya menilai? Yaitu melihat korpus vertebra torakal berada di tengah sendi sternoclavicularis, di mana ujung clavicula sisi medial kanan sejajar dengan ujung clavicula sisi medial kiri. Bagaimana gitu? Nih. Ya. Jadi ini berada di tengah. CV torakal berada di tengah toh. Nah, terus ini sterno ini kan clavicula toh, clavicula kanan, clavicula kiri. Ujungnya ini sterno clavicularis kanan yang sisi medial dan kiri. Kita tarik garis saja di sini. Nah, ini akan membentuk sudut 90 derajat. Itu dikatakan simetris. Ya. Kalau dia bengkok-bengkok tentunya tidak simetris toh. Oke. Semua ini ada maknanya, tidak hanya sekedar kenapa kalau bengkok kan? Tidak begitu. Kalau dia bengkok berarti pembacaan toras akan terganggu juga ya. Ada sesuatu yang mungkin tulangnya di skoliosis bengkok tulangnya. Ada pokoknya miring. Ya. Oke. Paham ya? Yang ke berapa nih? 4. Menilai kondisi foto. Apakah cukup atau suatu foto untuk suatu foto toraks. Jadi kondisi foto ini ya, kondisi film, ya, sehingga paru-paru dan vaskularnya terlihat jelas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat ini korpus vertebra torakal 1 sampai 3, maksimalnya 4. Itu terlihat jelas pada foto. Sedangkan yang di bawahnya 5, 6, 7 sampai 12 hanya samar-samar saja. Itu kondisi foto toraks yang bagus. Ini sekali lagi ya, foto toraks. Jadi yang terlihat jelas tulangnya hanya T torakal 1, 2, 3, maksimal sampai 4. 5 ke bawah, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 12 itu hanya samar-samar kelihatan. Itu menandakan bahwa foto toraksnya itu bagus caranya. Kondisi foto itu kenapa bisa kondisi fotonya bagus? Itu tergantung dari QV-nya, tegangan radiasinya yang kena itu foto. Kalau semakin tinggi semakin tidak bagus, semakin kurang juga radiasinya semakin tidak bagus. Jadi harus pas-pas. Ada ukuran-ukuran memang pada saat difoto ini orang. Bahwa orang ini tumbuh sekian harus dipakai. Oh anak kecil sekian harus dipakai. Kapan tidak sesuai dengan aturan itu, maka kita akan dapati kondisi foto yang tidak bagus. Apakah dia terlalu gelap atau dia terlalu putih. Tapi ingat, di toraks itu ada namanya foto torakal. Tulangnya mau dilihat, bukan paru-parunya. Ya, kalau foto torakal berarti tulangnya dilihat, bukan paru-parunya mau dinilai. Ya, lain lagi itu ceritanya. Dia harus ditinggikan kondisinya. Ya, bukan kondisi foto toraks. Ya, kalau kondisi toraks
maka kondisi yang bagus, paru-parunya bagus kelihatan, pembuluh-pembuluhnya bagus kelihatan, harus terlihat torakal 1 sampai 3 maksimal 4 dengan jelas, sedangkan 5 ke bawah hanya sama-sama. Ini 2 foto yang kurang bagus. Yang satu kurang kianunya radiasinya, yang satu terlalu banyak radiasinya. Itu radiasi tergantung dari KIVI dan MAS-nya, MAS ya. Ini terlalu putih, ini terlalu gelap. Coba perhatikan. Kita lihat dulu yang normal ya. Ini apa? Jadi ini juga terlalu tidak bagus kondisinya. Nah ini lumayan ya. Jadi ini kalian lihat ini tulang torakal, ini kan vertikal, torakal 1, 2, 3 itu kelihatan jelas ini torakalnya. Tulang torakalnya 1 sampai 3 maksimal 4 kelihatan jelas. Ke bawah ini harus sama-sama. Itu menandakan kondisi foto yang paling bagus. Kapan ini terlihat semua? Nah, berarti itu foto torakal jadinya. Karena paru-parunya akan gelap jadinya ya, seperti tadi kan ya. Nah ini coba lihat ini hitam gini, tidak bisa dibaca ini. Bukan foto toraks ini kalau begini. Ini tulangnya kelihatan jelas sekali. Jadi ini jadinya bukan foto toraks, jadinya foto tulang torakal. Ya, kalau ini masih mendingan sih ini masih bisa dilihat paru-parunya, no? Tapi terlalu putih, terlalu kurang radiasinya, ya. Mungkin orangnya gemuk, ya. Tapi ini masih mendingan ya, kita masih bisa lihat vaskuler, masih lihat paru-paru. Cuma dia agak putih ya kelihatan. Jadi jangan sampai kalau ini pneumonia bukan pneumonia mungkin karena terlalu putih jadinya ya. Itu saya tidak bisa dibaca sama sekali, tak gelap. Tidak bisa nilai fotonya orang. Itu langkah keempat nilai kondisi foto. Oke. Mana ini mah? Lepas ini. Berapa keempat ini? 4 ini memang ya. Ya, 4 ini. Tambah tadi yang 4 ini kelayakan foto 4, terus ada identitas tadi toh? Sebelumnya identitas itu harus menjadi 5 ada identitasnya. Nah sekarang ini masuk ke langkah di daftar pilih yang berikutnya setelah langkah menilai. Oh yang tidak di sini yang nomor 5 ini menentukan posisi foto. Di dalam pilih ada kan? Nah itu kita yang jelaskan bagaimana menentukan posisi foto. Jadi kau sebut dulu pada CSL nanti ini foto toraks posisinya PA. Nanti bagaimana cara bedakan posisi PA? Nah itu tadi penjelasannya. Jadi langkah kelima dalam daftar pilih menentukan jenis foto dan posisinya. Jenis foto toraks. Jadi kalau ditanya foto apa ini? Yang langsung itu kan sering yang lalu foto X-ray dong. Iya X-ray apa? Dia foto apa nih? Foto X-ray. Bilang saya foto toraks, posisi PA, posisi lateral liquiditas. Ya ini yang langkah ke-6 menilai corakan bronkofaskuler. Ya ini yang kita menilai, kita sudah masuk ke ini ke penyakitnya ya. Yang pertama kita lihat corakan bronkofaskulernya, apakah kasar atau tidak. Kalau kasar berarti kita arahnya ke penyakit yang disebut dengan bronkitis. Ya, bronkitis. Ya. Ini tentunya ada klinisnya, ada pemeriksaan lain ya. Jadi kalau kita nilai corakan bronkofaskulernya kasar, nah berarti bronkitis. Dan syarat kalau ada perselubungan yang disebut ini. Ya, kita lihat dulu fotonya ya. Nah, seperti ini ya. Ini gambaran bronkitis kronis ya. Kalau lihat ini kasar sekali, dia punya vaskuler toh. Ini vaskulernya ramai ya, ramai. Kamu bisa bilang ini seperti ini. Tentunya kan ada klinis, ada punya soal. Kau bisa bilang, tampak corakan bronkofaskulernya kasar, prominent ya.
Kalau misalnya tidak ada perselubungan, baru aku bilang seperti itu. Tapi kalau ada perselubungan, tidak usah sebut ini karena biasanya tidak ada ini, tidak begini ya. Artinya tidak kasar begini. Misalnya ada pneumonia, tumor, atelektasis ya. Yang ketujuh, melihat kondisi parenkim paru. Nah, jadi ini dia satuan ini daftar tilik nomor 6 ini satu baris sama ini yang kasus ini. Jadi saya cuma kasih paparkan lebih jauh. Daftar tiliknya itu sama menilai kondisi parenkim paru di daftar tilik satu baris. Cuma ini saya paparkan satu-satu. Nah, oke. Melihat kondisi parenkim paru ya. Ini kan sama juga tadi melihat corakan. Nah ini yang kemarin ini kalian udah tahu yang mana itu bercak-bercak, yang mana itu berawal perselubungan, perkabutan, ya, kalsifikasi, garis-garis fibrosis, retraksi. Ini yang harus kalian nilai di foto toraks. Ya, ini yang perlu banyak penjelasannya. Kalau nanti CSL misalnya kau punya tutor bingung-bingung gitu, apa ini? Biasanya begitu. Nanti suruh saya tutor chat saya. Misalnya kalau ada gambaran ini apa ini perselubungan enggak? Atau ya gimana nih? Ya begitu saja. Atau tanya saya langsung. Ini dok apa sebenarnya? Jadi kan ada tutor sering begitu tanya datang ke ruangan saya, dia tanya dok ini gambar apa ini? Ada tutor itu rajin sekali tuh. Tapi dia itu pintar gitu ya. Tidak begini kayak itu, ya cocok itu. Ada tutor itu terkulit ya, pintar biru. Ini orang ya. Ya namanya bercak-bercak ya, titik-titik bercak ya. Nah, yang mana berawan, berselubung, perselubungan homogen. Tahu namanya homogen? Tahu juga? Inhomogen? Tahu juga? Kalau homogen berarti dia putih semua. Kalau inhomogen masih kelihatan paru-parunya, ada putih-putih tapi kelihatan paru-parunya, itu inhomogen namanya. Kita kasih gambarnya saja. Jadi ini semua adalah yang harus dikaji ini. Ini selesai banyak sekali memang ya. Ilus memada, menonjol ya. Oke, kita masuk gambar. Penyakit ya. Coba kalian ekspresikan apa yang kalian lihat di foto ini. Bercak-bercak, ya. Titik-titik toh, bercak-bercak toh. Jangan ada lagi salah. Jangan sebelah ini perselubungan, ya. Ini bercak-bercak, ya. Bercak-bercak nih. Bercaknya bagaimana kalau melihat granuler, halus, apa? Bercak-bercak granuler yang tersebar dengan ukuran yang sama yang tersebar pada kedua paru. Kalau ini apa yang kau bilang ini? Bercak-bercak kah? Perselubungan kah? Hah? Apa? Siapa yang keren? Apa? Berdiri tadi yang keren, berdiri. Berdiri yang keren. Berdiri di tempat duduk. Aku bilang. Aku bilang tadi. Fibrosis. Apa itu fibrosis? Ya. Garis. Sini ada garis fibrosis. Nanti saya kasih lihat yang mana garis. Jadi kalian lihat ini kalian bisa lihat bercak-bercak berselubung, ya, atau perselubungan inhomogen juga bisa, atau bercak-bercak infiltrat, ya, bercak-bercak. Pokoknya kalau kalian melihat bercak, ya bercak, ini bercak-bercak infiltrat. Kalau ada kalian putih-putih sudah itu berselubung, ya. Ini bisa tuh kasih pneumonia. Di sisi medial ya, di sisi medial paru kanan, paru kiri, sisi medial paru. Ya ini kalau kita berbesar seperti ini, ya ada bercak-bercak infiltrat ya. Tapi ada juga kayak samar-samar warna putih tau. Bisa lihat ini putih kan? Ya bisa baca perselubungan. Kalau di bukuan ini dibilang perselubungan inhomogen juga bisa. Ya,
jangan bilang perselubungan homogen atau komunitas, hal itu. Tapi kalau bilang bercak infiltrasi bisa dibenarkan, kalau bilang perselubungan inhomogen bisa dibenarkan. Satu kasus bronko. Sekarang kita lihat ini kasus di Biparu ya. Ini ada apa yang kulihat di sini. Ini dari sini coba perhatikan Bapak ini apa aku lihat. Yang ini yang satu dulu perhatikan ini yang saya lingkari. Ini apa daerah sini apa ini? Hah? Ini apa ini? Ini tuh bercak-bercak ini. Itu bercak ini. Kelihatan kan? Kelihatan itu? Yang pura-pura boleh bilang. Bercak kan? Terus kalau kita pindah ke foto ini, kalau ini apa kalian maksud ini? Perselubungan. Ini yang putih ini. Ya, jadi ada bercak-bercaknya, ada berawannya. Bercak-bercak berawan, ya. Bercak-bercak berawan. Pada lapangan atas kedua paru. Ya. Sekarang yang mana? Oke, sampai ini bisa paham ya? Jadi ini bercak-bercak berawan. Kalian bilang perselubungan juga ini tidak apa-apa. Perselubungan inhomogen. Ya. Ini pada lapangan atas bercak-bercak. Kalau saya bilang bercak-bercak berselubung, supaya saya sebut juga bercak-bercaknya, saya sebut juga berselubungnya, bercak-bercak berselubung saja atau bercak-bercak berawan. Oke, pada lapangan atas kedua paru. Mana kavitasnya? Di kavitas. Kavitas dong? Ya. Yang ini ada kavitas. Di sini ada kavitas. Yang agak bulat itu, bukan bulat ya bentuknya. Ini yang lebih jelas ini kavitas. Kalau kavitas dindingnya tipis, berdinding tipis, permukaannya rata. Ingat, kavitas di TB itu dindingnya tipis, permukaannya rata. Oke, kalau abses dindingnya tebal, permukaan luarnya irregular, tidak rata ya. Oke, di sini juga ada garis fibrotik. Ya. Coba di sini ya, mana garis fibrotik di sini? Mana? Yang mana tadi itu yang sebut-sebut fibrotik? Mana garis fibrotik sini? Namanya garis ya, bentuknya garis. Coba kalian lihat ini garis ini. Ini banyak nih. Ini garis. Dia sampai menarik diafragma ya. Ini kayak dia tertarik diafragma. Nanti benar ada foto yang bagus kelihatan dia tarik. Jadi ini fibrotik. Dia bisa menarik diafragma ke atas. Namanya tendon diafragma. Dia bisa menarik ilus ke atas. Bisa menyebabkan atelektasis kalau dia banyak. Ya, kalau dia banyak, itu fibrotiknya banyak, dia menyebabkan atelektasis. Ya. Dia tarik ini trachea jantung ke arah sisi yang sakit. Jadi ini kasus post primary TB ya. Kalau anak-anak biasanya kita sebut dengan TB primar ya. Itu kan begini gambarnya. Oke, nah ini lebih jelas fibrotik. Tidak ada bercak-bercak, tidak ada berawan, cuma fibrotik saja. Ini adalah inaktif or TB. TB lama tenang, dia tidak aktif lagi, ya. TB lama tenang. Itu yang baru datang di belakang, jangan masuk. Ya, kau pakai masker putih. Kau baru datang ya? Baru datang, jangan masuk baru. Tadi saya di sini kau baru datang. Mana kota kelas? Tunggu pintu di belakang itu. Siapa namanya itu? Kunci itu pintu di belakang. Senangnya saya mau datang. Ya, ini fibrotiknya ini garis. Bagaimana kalau kalian lihat tadi ya? Coba ini banyak ini garis-garis. Ini garis fibrotik ini. Garis fibrosis semua ini. Nah,
ini kan ada garis fibrotik, ada juga bercak-bercak berawatnya. Jadi dulu kita pakai istilah pipi paru lama. Lama itu kan ada garis fibrotik. Pipi paru lama aktif. Aktifnya karena ada bercak-bercak, ada berawan atau berselubung. Toh? Pipi lama, paru aktif. Duplex. Duplex itu kiri kanan maksudnya. Nah, tapi istilah itu kalau WHO tidak pakai istilah itu lagi ya. WHO pakai pipi paru aktif, lesi luas atau lesi minimal. Tapi masih sampai sekarang sih masih radiologi masih pakai juga ya istilah-istilah supaya lebih enak. Lebih enak sih menurut saya pipi paru lama aktif. Tapi rata-rata memang itu pos primer TB pada orang dewasa itu pipi lama paru aktif rata-rata. Ya tidak disebut juga itu lamanya pasti biasa ada fibrotik. Nah, kasus ini orang sudah pernah berobat ini sudah kunci atau kelas? Itu tadi siapa namanya? Tadi dia absen. Ya. Ini ada fibrosis. Ya. Membedakannya gimana? Membedakan dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu ada cabang-cabangnya. Ini kalau kita lihat ada pembuluh darah itu dia bercabang-cabang ya. Nah, misalnya ini toh arteri pulmonal dia bercabang-cabang. Tapi ini garis fibrotik ini yang begini lurus-lurus, tidak ada cabangnya. Tidak ada cabang-cabangnya dia garis saja begitu. Nah, fibrotik. Yang putih, yang ini ada kalsifikasi. Kalau ada yang lebih putih itu disebut dengan kalsifikasi. Kalsifikasi. Ya ini biasa orang datang sering didapati pada MCU, medical check up. Mau kerja apa? Dia pernah berobat TB ya, tapi sudah sembuh. Nah, sekarang apa kau bilang ini? Saya tunjuk nah. Ini yang kacamata yang dua orang ini, tapi siapa nama? Ini yang di tengah. Kamu yang kacamata ini, lihat kalau saya punya anu. Ini. Kamu ya kamu. Berdiri. Siapa namamu? Anas. Lihat kursor yang saya tunjuk. Ini apa kau sebut ini? Tampak perselubungan homogen pada lobus medius paru kanan. Oke. Kesimpulannya kalau begini, pneumonia lobus medius, lobaris, pneumonia lobaris kan dia lobus. Lebih lengkap lagi pneumonia lobaris. Oke. Betul ya. Jadi kalau ada begini, jangan lagi sebut corakan bronkosvaler kasar, lama, tidak usah lagi singgung-singgung gitu. Nah, pengalaman yang lalu dia singgung apa ini? Corakan bronkosvaler, tidak usah. Ini sudah ada penyakitnya kelihatan jelas. Jangan lagi ngomong corakan bronkosvaler kasar. Langsung saja ini tampak perselubungan homogen pada lobus medius paru kanan. Ekspertis saja. Ya, yang ada di satu Pak. Kalau kita manggil seperti satu foto, kita tidak hanya manggil seperti ini saja ya. Kita sebut juga jantungnya ya. Kita sebut trakeanya, jantungnya normal kan, trakeanya berada di pintu lain, sinusnya bagaimana, ya, disebut semua ya. Saya hanya memfokus pada kelainannya, pada daftar pilih ya. Tapi kalian sebut juga. Kalau kau sudah sebut ini, kalian sudah sebut sih jantungnya bagus atau tidak. Nanti kita akan cosplayer masuk lagi. Bagaimana menilai jantung ya. Sinusnya lancip, normalnya sinus lancip toh. Kedua sinus kostovertebrosnya tajam atau lancip. Kalau dia tumpul berarti ada fungsi toh. Kedua diafragmanya bagaimana? Bagus toh. Jadi paru-parunya dinilai, midline trachea berada di midline, jantungnya normal atau tidak, besar atau tidak, kedua diafragmanya, kedua sinusnya, kedua diafragmanya, dan terakhir menilai tulang-tulang. Jangan kebalik, sering itu tulang-tulangnya pun disebut. Ya, kalau pneumotoraks terakhir disebut tulang. Bagaimana tulangnya, intak atau tidak? Kalau tidak intak berarti mungkin ada fraktur kah, ada osteofit kah pada vertebranya, apalagi skoliosis kah, skoliosis itu lebih bengkok toh. Itu kan nanti belajar di psikolog. Artinya yang anu saja kita kasih yang normal gitu. Osteopit nanti kalau belajar di psikolog.
Yang penting stepnya itu ya, kalian menilai dalam satu kelompok. Sekarang sampingnya Anas, sebelah kanannya Anas. Karena saya lihat dia tadi berbicara ya, baju kotak-kotak. Siapa nama? Siapa? Fikri, dia Fikri. Banyak tuh namanya Fikri. Ada berapa tuh ada Fikri. Fikri. Ini konstruktur ekspertisnya apa ini? Tampak apa Fikri? Dapat kawan banyak tingkat tapi pintar juga tuh. Kalau banyak tingkat baru tidak tahu apa-apa. Apa Fikri? Bisa konsolidasi, perselubungan, homogen pada apa sinistra, apa ini? Lobus bawah atas tengah. Kalau paruh kiri itu hanya 2. Tapi kalau kita sebut lapangan, perhatikan ini. Kalau kita sebut lapangan tetap terbagi 3. Kanan 3, kiri 3. Tapi kalau kita sebut lobus, lobus paruh kiri hanya 2. Jadi kalau ini kita sebut lapangan saja, lapangan bawah paruh kiri. Ingat, paruh kiri sebut itu lapangan bawah paruh kiri. Jangan ingat itu ya. Karena kalau infusi pleura jangan sebut perselubungan pada paruh, karena infusi bukan paru-paru. Ingat ya. Kalau nanti perselubungan tapi bukan pada. Oke, betul ya, bisa konsolidasi, bisa perselubungan. Oke. Ya. Siap-siap bisa tanya semua. Nah, ini kasusnya apa tadi? Fikri, apa diagnosanya ini? Pneumonia, lobaris, lobus bawah ya, paruh kiri. Jangan absen, sama absen satu-satu. Nah, siapa lagi yang mau ini? Siapa yang mau ini? Seperti sini yang ada di depan sekarang. Tidak ada di hukuman, tidak dihukum ini. Nah, yang paling belakang paling yang jilbab abu-abu. Siapa namanya dek sendiri? Siapa namanya? Aisyah dok. Aisyah. Keras suaranya. Aisyah dok. Aisyah. Iya dok. Nama yang bagus. Carikan dulu. Ayo. Aisyah, apa ini? Ekspertisnya kan ini. Tanpa Perselubungan inhomogen dok. perselubungan? Inhomogen. Betul? Perselubungan kenapa bilang inhomogen? Karena tidak putih semua dok. Karena tidak putih semua dok. Karena ada yang hitam-hitam di tengahnya dok. Nah, ada beda yang hitam-hitam. Ya, yang ini aku maksud ya. Iya dok. Ya. Ada yang mau ya perbaiki? Ya, apa? Siapa mau? Abirul, coba seperti sekali. Karena katanya ini homogen karena ada hitam-hitam di sini. Kamu apa? Tidak tahu. Masih banyak. Ya, betul ya, ya. Jadi ini yang hitam-hitam ini ABS-nya ya. Jadi ini perselubungan homogen dengan gambaran ABS ya, dari bronchogram sign ya. Yang ini jadi bronkus kelihatan, yang seharusnya tidak kelihatan ya. Bronkusnya sini juga kelihatan. Ini salah satu ciri khas dari suatu pneumonia. Salah satu ya, artinya karena ini juga ada kasus, tapi bukan pneumonia ya. Dia juga ABS. Ya, terus siapa lagi yang mau baca foto ini? Ini apa diagnosanya? Pneumonia lobaris dextra. Ya, oke. Ini ada baca ini. Di sini banyak fokus di sini karena ini anunya penyakitnya loh. Kalau yang lain kan kita tinggal hafal langkah-langkahnya loh. Pasang foto, periksa pasien, bagaimana membedakan jenis foto, kemudian langkah-langkahnya, apa tadi itu kelayakan foto, inspirasi
Dia foto kan dihafal toh, tinggal dihafal mami tuh. Ada di toh. Kalau ini kalian punya skill untuk membaca foto. Harus terampil, karena kalau tidak diajar mana tahu. Kalau tidak ditulis itu step-stepnya. Tidak ada step-step. Tidak ada tampilin. Bagaimana ini? Sama di ini, cuma ini beda kasusnya ya. Perselubungan, nah ini tadi homogen ini yang begini karena masih kelihatan paru-parunya. Bisa perselubungan homogen, tapi bisa juga ya perselubungan ya. Ini ada ABS, tapi ini kasusnya adalah paling membranisis ya. Ya ini siapa buat ini? Yang jilbab hitam kacamata paling belakang. Siapa? Yang berasa dirinya jilbab hitam kacamata paling belakang. Ya siapa namanya? Hah? Aira. Aira ya? Airnya orang tidak ada nama panjang itu. Ini coba ekspertisikan di foto. Aira. Tidak ada satu yang ada masuk lagi. Nah ingat, kalau tidak ada sesuatu di paru-parunya, jadi ingat, dan semua kasus itu harus ada kelainannya ya. Ada kelainan, orang kayak kalian kemarin foto asma bronkial, kan fotonya normal Pak. Jadi kita harus membahasakan sebagai foto normal. Ya, kalau tidak ada kelainan di paru-paru, bilang apa? Tampak corakan bronkopaskulernya normal. Ya, contoh ini kasus ini, ada kelainan, tapi bukan di paru-parunya. Apa? Apa itu? Apa Aira? Keras suaranya. Pembesaran limfadenopati. Sebut dulu paru-parunya, nanti di paru-parunya. Gerakan bronkopaskulernya dalam batas normal, tapi ditemukan ada apa kalau kita bilang ini? Ini diagnosa ini adenopati. Tapi ini bahasa ekspertisnya apa? Ya, hilusnya kenapa? Memadap. Hilus kiri memadap. Ya. Nanti kesimpulannya adalah limfadenopati ya. Nah, kalau kita temukan ini pada anak-anak, baru ada gejala klinis batuk. Nah, kita curiga lah primary TBC. Karena pada kasus anak TBC primer yang paling sering kita temui ini pembesaran kelenjar getah bening pada hilus. Ya, limfadenopati. Tapi primary TBC itu ada namanya complex of rupture. Terdiri dari satu Limfadenopati. kedua Limfangitis. limfangitis, ketiga Limfadenopati. pembesaran kelenjar getah bening yang ini. Ketiga fokus gone, limfangitis. Nah, cuma yang dua ini fokus gone sama limfangitis agak sulit dilihat, ya. Nah, tapi yang ini gampang dilihat ya. Coba lihat, ada kita. Ini sebenarnya bukan ada limfangitisnya, ini bukan limfangitis di sini. Yang garis ini limfangitis. Cuma fokus gone kita tidak lihat. Masih mau Ira? Nah, sampingnya Ira, sebelah kirinya siapa namanya? Iya. Siapa? Vika. Vika ini. Coba baca di foto. Tampak ada judulnya lagi. Tinggal gue seperti saya kan. Tampak apa Vika? Tampak kavitas berdinding tebal dengan fluid level di dalamnya, ya begitu.
Permukaannya bagaimana? Tampak kavitas berdinding tebal, permukaan irregular dengan kulit level di dalamnya. Ini foto lateralnya, kelihatan dinding tebal pada lapangan kiri, lapangan tengah baru kiri. Diagnosanya, kesimpulannya adalah abses paru. Di belakangnya Vika. Ada ke orang di belakang selain satu orang? Tidak ada itu? Ya, tak usah balik-balik. Berarti kami yang berjiwa biru. Tidak ada di belakangnya Vika itu selain kamu. Kecuali ada kuliah di situ berbayangan ya, tidak tahu. Siapa namanya? Iya. Ya, tak apalah. Ini. Ditunjuk dong kali pakai panah. Apa coba seperti sekarang tambah apa? Hah? Filtrat. Kau tak perhatikan, kau ke depan saja dulu. Ke depan, cari kursi mana? Ada kursi kosong aja. Ke depan. Nah, bisa aku bilangin filter, jelas-jelas kaya besarnya. Ada lain tanda panah, masa dibilangin filtrat? Ini kan bercak-bercak. Situ gua dulu. Apa itu Vika? Vika nama tak? Iya. Ya, apa itu dia? Itu yang ditunjuk pada kuning. Apa itu? Nodul. Bisa bilang nodul ya. Tampak. Jangan hanya bilang nodul. Bisa juga kita sebut opasitas. Bisa kita sebut nodul. Memang banyak ini dedenya masih banyak ya, dede diperiksa diagnosisnya masih banyak. Ya. Tampak opasitas relatif bulat atau bisa bilang tampak nodul pada berbatas tegas, tepinya reguler pada lobus superior atau lapangan atas paru kanan. Memang ini dedenya banyak, bisa nodul paru dan ada klinis, ada laboratorium kita periksa. Karena fototoraks tidak bisa mendiagnosis toh. Nah, nanti di CT scan lagi, kalau CT scan itu lebih terarah. Jadi bisa suatu nodul tumor paru, bisa juga round pneumonia. Ada namanya round pneumonia bulat, round pneumonia. Bisa juga itu ya. Hanya harus pemeriksaan lanjutan, ada klinis apa semua. Siapa lagi? Harus waktu ada. Oke, banyak. Nah, terakhir ini penilai kabut toraks. Kabut toraks itu meliputi organ mediastinum, trakea, jantungnya. Bagaimana trakeanya? Adakah dia midline ataukah dia mengalami deviasi? Deviasi itu adalah tertarik. Apakah dia tertarik atau dia terdorong? Kalau dia tertarik, atelektasis. Kalau dia terdorong berarti ada tumor yang mendorongnya. Oke? Nilai sinus, tumpul atau berselubung atau dia lancip, ya. Diafragmanya kita nilai. Apakah dia elevasi atau normal diafragma itu gimana? Diafragma kanan lebih tinggi daripada, tapi tidak boleh lebih dari. Kalau ini jauh bedanya antara kanan kiri, kita sebut diafragma kanan mengalami elevasi diafragma kanan atau diafragma kanan letak tinggi. Ya, berarti ada sesuatu yang membuat dia naik ke atas. Apakah proses hepatomegali, tumor hepar kan misalnya, atau hepatomegali saja, atau bisa juga karena paralisis dari nervus phrenicus. Ya. Ada namanya bulging. Bulging ini bisa karena variasi normalnya. Banyak sekali indikasinya. Nah, ini contoh atelektasis ya. Ini ada perselubungan homogen atau konsolidasi, bisa juga pada paru kiri disertai dengan deviasi trachea
ke arah yang sakit ke kiri, dan jantung juga mengalami deviasi atau shift, bukan deviasi, shift, jantungnya shift ke kiri, ke arah yang sakit. Jadi jantungnya tidak kelihatan. Berarti ini adalah suatu atelektasis paru kiri. Kalau ini masif, jadi masif atelektasis kiri, karena ada ini herniasi karena trakeanya tertarik, jantungnya tertarik, disebut sebagai herniasi. Nah, ini nama lainnya destroyed lung ya. Nah, ini sama ya, ada atelektasis. Ini ada efusi pleural ya. Dari ini kita bilang apa? Perselubungan homogen pada apa? Nah, salah, bukan paru. Karena efus itu bukan pada paru-paru, tapi pada hemitoraks kanan. Perselubungan homogen pada hemitoraks kanan. Ini ada di side-nya. Nah, ini contoh diafragmanya lebih tinggi daripada kanan ya. Kiri. Di kanan diafragmanya lari naik ke atas, jauh sekali bedanya. Nah, kita sebut sebagai elevasi diafragma kanan pada kasus ini karena ada paralisis dan efus pleuris pada kasus ini ya. Nah, ini ada apa ini? Ada tahu ini? Apa yang di sini? Apa yang di kasus ini? Ini adalah, ini yang kalian lihat yang hitam-hitam ini, yang ini adalah kolon usus yang masuk ke dalam rongga toraks. Namanya hernia diafragmatika ya. Hernia diafragmatika. Khususnya ke paru. Ya, ke-9 menilai jantung. Jadi di respirasi tetap menilai jantung, ini CPR-nya. Apakah ada pembesaran jantung? Yang ke-10 menilai soft tissue di sekitar kabung toraks. Apakah ada soft tissue massa, lesi-lesi dusen atau udara di dalam soft tissue-nya ya, pada kasus infeksi masuk pubis misalnya. Kemudian terakhir nilai tulang-tulangnya ya, apakah ada fraktur dan sebagainya. Nah, kalau menentukan kesimpulan dari foto yang dilihat dengan melihat mempertimbangkan klinis, lalu meminta pemeriksaan radiologi lanjutan berupa USG, CT scan, MRI hidang ya. Oke, kita yang kita masukkan dia ke kanan. Jadi ini kardio tidak jauh banget beda jadi. Baru Kenapa jadi? Ya kita masuk langsung ke kardiovaskuler. Oke, jantung. Ya ini ya tujuan pembelajaran ya sama dengan respi tujuannya ya. Oke, saya percepat sedikit. Oke, sama ya. Langkah-langkah pertama dalam membaca foto. Ya sama ya, baca bismillah, mengambil foto, identitas pasien, nama sama ya. Resmi tadi, ini kardio sekarang masih sama juga. Yang langkah 1, 2 sama. Ya, ini langkah ketiga sama toilet. Yang juga sama toilet. Ini langkah ketiga sama, langkah keempat sama, respi kardio sama ya, menentukan jenis foto dan posisi, apakah dia PA, apa atau lateral. Langkah kelima baru yang berbeda. Langkah kelima adalah menentukan, tadi kan menentukan PA atau apa itu, ini justru ini yang paling penting nanti di kasus jantung. Ini harus, kenapa? Karena syarat untuk menilai CTR, cardiothoracic ratio atau CTI, cardiothoracic index adalah syaratnya harus PA. Untuk memakai standar 50% atau 0,5. Ya kan, untuk menghitung CTR itu kan standarnya 0,5 toh. Kalau lebih dari 0,5, misalnya 0,51, berarti dia sudah mengalami kardiomegalia. Tapi syaratnya adalah harus PA. Gak boleh pakai AP. Yang kedua syaratnya inspirasinya harus cukup.
tidak boleh kurang. Kalau untuk memakai nilai itu 0,5, 50%, makanya kita ditekankan itu inspirasi cukup. Ya. Jadi untuk menilai anak di sini sama yang tadi ya. Ini ujian period, melarikan foto sama tidak, inspirasi sama aja, nah, sama tadi ya sama. Melarikan foto, ini yang kemudian ini yang berbeda. Perbedaannya di sini menilai bentuk dan ukuran jantung. Kita langsung masuk ke jantung ya, bentuknya abnormal ya, dan seterusnya. Nah, menilai cara menghitungnya kita langsung saja ke aplikasinya. Ya ini kita tarik garis tengah, lalu kita tarik garis ke arah luar, ya, ke arah sini yang terjauh. Ini jantungnya yang terjauhnya ada di sini, titik ini. Jadi kita tarik garis ke yang terjauh. Ya. Kemudian kita tarik garis yang terjauh lagi ke sini. Ya. Ya. Yang terjauh. Jadi kan itu jantung ada yang begini modelnya, ada yang besarnya di bawah, ada yang besar. Jadi pokoknya kita cari yang terjauh. Kita tarik garis dari tengah ke yang terjauh. Kalau di sini terjauhnya di bawah ya di bawah. Yang di mana terjauh? Yang terjauh ke sini dan yang terjauh. Nanti dijumlah nanti T1 tambah T2. Kemudian kita tarik garis ini sebagai pembaginya. Tarik garis dari sini ini yang terjauh juga. Yang terjauh tapi masih ada bayangan paru-paru. Jangan ambil di bawah sini tidak ada bayangan paru-paru. Ya. Dan bagian dalam, ingat ya, coba perhatikan ini. Jadi ini titik titiknya di sini kita tarik garis. Di bagian dalam ini rongga toraks. Jangan ambil titik di luar, tapi di bagian dalam. Kalau kita tarik garis yang terjauh ya, cari yang terjauh. Tapi masih ada bayangan paru. Jangan ambil di sini karena ada orang itu di foto di bawah itu besar sekali kelihatan. Tapi bukan bagian dari paru-paru ya. Jadi masih ada bayangan paru yang terjauh. Jadi kita tarik garis bagian dalam. Bagian dalam kita tarik garis, bagian dalamnya juga ini jangan di tengah dan apalagi di luar, bagian dalam. Hasilnya ini T1 ditambah dengan T2 dibagi dengan ini. Nah itulah hasilnya dikali 100%. Kalau 50% ke bawah berarti normal. Kalau di atas berarti negatif. Ya. Siapa? Kamu? Kau berdiri. Kalau kau balik, kau tidur. Saya jelaskan dulu ini. Siapa namamu? Berdiri sampai berdiri. Jelaskan dulu siapa namanya. Berangkat dari mana? Coba jelaskan bagaimana penjelasannya. Jelaskan. Bagaimana caranya menghitung CTR saat dia transkripsi. Pertama, di tengah, terus kemudian terjauh di bagian kanan jantung. Yang terjauh juga. Kemudian ya itu gimana tuh? Itu gimana? Menarik garis dari hemitoraks yang terjauh. Yang kanan di bagian hemitoraks bagian luar atau bagian dalam? Bagian dalam.
Ya, itu di bagian dalam mulai dari titik itu ditarik garisnya, tutup ditarik garisnya, terjauh juga ya, yang masih ada bayangan paru, ya, jangan tarik garis yang sudah tidak ada bayangan paru. Nah, walaupun dia lebar kita lihat, tapi bukan ada yang paru-parunya, jangan itu. Nah, sudah itu, sudah dapat menilainya, apa ini? T1 misalnya nih, T1-nya 3 cm, T2-nya 3,5 cm, TTI-nya misalnya 10 cm. Apa itu? Nilai-nilai itu apa? Atau rumusnya nih, gimana rumusnya? T1 di apa dengan T2? Ditambah baru dibagi dengan baru dikali 100%. Kalau normal 50 sama dengan atau di bawah 50%. Mau tidur lagi? Jangan tidur, pulang saja. Bagus, tempat tidurnya lebih enak. Oke, paham ya? Sama-sama tadi. Lanjut. Ya, sekarang menghitung apa? Ya, betul. Ya, dulu ya, aorta. Ya, jadi patokan untuk menghitung aorta, nama garisnya kita tarik di tengah-tengah. Ini proses spinosusnya, tahu? Kita tarik garis tengah. Ini aorta ya, ini namanya knop aorta. Aorta knop. Kita tarik garis dari tengah ke yang terjauh ke sini. Bagaimana namanya? Kalau lebih dari 4 cm disebut dengan dilatasi aorta. Batas jantung. Ya, batas jantung kita langsung saya lihat gambar ya. Batas jantung kanan dibentuk oleh atrium, ini atrium kanan. Terus ada aorta ascendens, ada di sini overlap ya, bayangan naik ke atas, lalu berbelok, namanya hapus aorta. Baru masuk ini ke aorta, baru masuk ke di sini aorta ascendens. Ya, di batas kiri ya. Ini ada atrium kanan di sini ada vertikal kiri, belok kanan ada di sini ya, di belakangnya sternum. Atrium kiri ada di belakang sini. Ya. Nah, nanti ada tanda-tanda pembesaran ya. Oke, kita percepat dulu ya. Ya, jadi ini yang kita selanjutnya adalah penilaian segmen alat jantung normal atau besar. Jadi kita di batas sudah. Yang pertama adalah bagaimana menghitung pembesaran atrium kanan. Atrium kanan membesar, kita langsung praktekkan saja. Ya, jadi batas kanan jantung menunjuk yaitu diameter transversa kanan. Jantung dibagi dengan diameter hemitoraks kanan lebih dari sepertiga. Jadi sama kita garis yang tadi ada garis. Kita tarik garis ini yang terjauh, terus kita tarik garis yang terjauh dari sini ke sini. Hemitoraks kanan, toh? Ini terjauh ke sini. Hasilnya ini dibagi dengan hasilnya. Kalau lebih dari sepertiga, berarti ada pembesaran dari atrium kanan. Oke? Kenapa? Dari ujung bibit? Hah? Oh, oke. Sudah pertengahan kuliah baru bilang. Ya, jadi sudah tahu ya pembesaran atrium kanan. Satu-satunya cara untuk menilai cuma itu saja. Ini tarik garis, tarik baru ini bagi ini sepertiga, ya lebih dari sepertiga atrium kanannya besar. Nah, sekarang untuk menilai ini ya, jadi ini kita tarik, ini pasti besar nih.
Intinya kita bagi tiga ini hemitoraks. Ini hemitoraks kanan namanya, ini hemitoraks kiri. Kita bagi tiga saja. Kalau dia sudah lewat sepertiganya, kita bagi tiga secara ya, berarti yang besarnya. Sekarang kita nilai pembesaran atrium kiri. Ada tiga tanda-tandanya. 1, 2, 3. Tidak semua bisa kita lihat. Kalau ada satu sudah cukup. Yang pertama, aurikel kiri menonjol. Ini dia. Ini kerong otak, ini ada aurikel. Aurikel kiri pada atrium kiri dia menonjol. Nah, itu salah satu tanda adanya pembesaran. Yang kedua, kontur ganda di kanan. Dan di sini ada samar-samar dan terlalu jelas. Dan di sini kelihatan jelas. Yang pertama, ini bayangan ini. Bayangan ini. Yang kedua, bayangan ini. Ada dua bayangan, kontur ganda. Yang satu bayangannya atrium kiri, yang satu bayangannya atrium kanan. Bisa lihat itu? Ini bayangan satu, ini bayangan kedua, kontur ganda. Yang ketiga, bronkus utama kiri terangkat. Di sini tidak terlalu jelas kelihatan, di sini jelas. Ini apa namanya? Trachea. Trachea terbagi menjadi bronkus utama kanan, ini ada kelihatan ya. Dan kiri, ini kiri dia menonjol ke atas. Dia terdorong oleh atrium kiri ke atas, terangkat. Seharusnya dia ke sini baru lari ke bawah ini dia terangkat. Bisa paham ini? Menandakan adanya pembesaran atrium kiri. Tidak semua harus ada. Kalau ada salah satunya sudah cukup. Kan sebenarnya ada semua, cuma ada yang tidak jelas maksudnya. Kayak ini kan yang jelas itu cuma ini. Ini ada sama-sama, tapi ini kelihatan. Tapi untuk aurikel kiri tidak terlalu kelihatannya ada di sini. Oke, itu untuk atrium kiri. Atrium kanan sudah, atrium kiri sudah. Kita masuk ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan, kalau dia membesar kita sebut RVE, right ventricle enlargement, ditandai dengan jantung melebar ke kiri dengan apex ingat kata-kata ini, apex terangkat menandakan pembesaran ventrikel kanan. Oke? Kalau ventrikel kiri apex ingat itu ya. Apex terangkat ventrikel kanan, apex tertanam ventrikel kiri. Pada foto PA. Kalau pada foto lateral apa yang dilihat? Foto lateral. Kalau ini kasus ini dia membesar dua-dua. Bagaimana kalau ventrikel kanan dan ventrikel kiri dua-duanya besar? Apexnya terang. Tadi kan kalau kiri tertanam, kalau kanan terangkat. Bagaimana kalau besar ventrikel kanannya, besar juga ventrikel kirinya? Apexnya bagaimana? Apexnya enggak paham. tertanam. Apex tertanam, tapi ada tanda lain dari ventrikel kanan. Bukan cuma apex terangkat, tapi ada tanda lain ini. Ini penonjolan di bagian kiri antara kontur ventrikel. Jadi penonjolan bagian kiri di sini maksudnya antara ventrikel kiri. Di sini kan ventrikel kiri toh, apexnya tertanam. Ada tonjolan. Jadi ini namanya pigan jantung. Pigan jantungnya ini menonjol, minimal dia lurus. Nanti kita lihat gambar yang lainnya. Jadi ini ada apex tertanam dengan pigan jantung yang menonjol. Ya, berarti membesar di ventrikel kiri dan membesar juga ventrikel kanannya. Apexnya tertanam ya. Oke? Karena untuk pembesaran ventrikel kiri tandanya cuma satu, apex tertanam. Bagaimana dengan foto lateral? Kalau ventrikel kanan yang kita lihat di sini, ini namanya retrosternal clear space. Coba mana nggak foto lateral yang lainnya? Ini ya, ini jantung nih. Ya. Ini retro ini kosong ini toh, ini jantungnya begini. Ini ada ruangan kosong, namanya retrosternal. Ini sternum di sini. Belakangnya sternum berarti retrosternal clear space. Oke, ini yang ada bentuk ini
membesar ini ya, ini ada tanda panah kepala, ini dia ventrikel kiri. Seharusnya ini artinya kosong ini, ruangan ini. Ini namanya retro, di belakangnya jantung, retro cardiac clear space. Ya. Nah, di sini bentuknya seperti segitiga. Ini yang dia tanda panah, kepala panah. Ini jantung ventrikel kiri yang membesar. Nah, seharusnya kan kosong, jadi bentuknya segitiga. Namanya segitiga Holzneck. Segitiga Holzneck. Kalau ini menonjol, ini kelihatan ada ini pemeriksaan namanya apa namanya? Koranalisa. Dulu itu kita masih pakai koranalisa ya. Jadi pasien disuruh minum barium, kemudian dipotong. Nah, dia lewat ini esophagus, dia lewat ini jantungnya, dia lewat menonjol masuk ke dalam retrosternal space. Ya, antara pembesaran ventrikel kiri. Kalau ini menghilang atau berkurang maka terjadi pembesaran ventrikel kanan. Seperti ini, no? Ya, ini dari ruangan di sini kan hilang nih. Ya, ini juga sempit sekali, ya. Oke? Ya. Ini yang tadi kasus ya. Tinggal apa sudah semua ini? Sudah semua menang kelihatan itu. Aorta elongasi, dilatasi sudah kita aorta elongasi. Yang mana itu aorta elongasi? Elongasi aorta ini yang jadi patokan itu aortus aorta. Ini namanya apex toh? Ini namanya yang berbelok sini namanya aortus aorta. Aortus aorta yang dari aorta ascending dia berputar begini, namanya aortus aorta. Aortus aorta itu adalah basis jantung. Basisnya. Kalau ini apex, berarti itu basis. Patokannya di sini. Ini garis ini yang ini setelah populasi kita tarik garis ke sini. Yang ujungnya itu sternum garis kanan, sikil tarik garis. Kalau ini aortus aorta semakin dekat ke atas kurang dari 2 cm berarti dia elongasi. Bisa paham? Jadi kalau dia semakin ke atas berarti elongasi. Kita lihat nanti ya. Kalau ini kan agak jauh ya. Ini yang masuk ke vaskular cepat ya, ini yang normal ya. Tadi sorry. Ini ya, oke. Kita masuk ke mengidentifikasi hinusnya. Ada. Tadi kalau di respi, kalau di respi hinusnya kita nilai apa? Hinus memadat. Memadat karena ada terjadi pembesaran kelenjar getah bening atau limfadenopati. Tapi kalau di kardio hilus itu adalah kita nilai sebagai arteri dan vena pulmonalis. Hilusnya dilatasi atau tidak? Bukan memadat, dilatasi atau tidak. Hilus ada arteri, ada vena pulmonalis. Hilus kiri lebih tinggi dari hilus kanan. Cabang dan di situ keluar cabang dari arteri pulmonalis kanan. Cabang utamanya right descendens pulmonary artery atau nama lainnya main artery pulmonalis. Diameternya tidak boleh lebih dari 17 mm. Atau 1,7 cm. Kapan diameternya lebih dari ini? Berarti ada dilatasi dari arteri pulmonar yang menandakan adanya hipertensi pulmonar. Ya, normalnya arteri pulmonar kanan terlihat pada hinus kanan terdiri bercabang-cabang ke perifer. Makin lama dia makin kecil atau vertikal 5:1 ya. Jadi yang ramai itu normal seperti itu ya. Kemudian kalau dia meningkat maka ini akan terlihat di suprahiler dan ini bertambah bisa melebar dilatasi ya. Nah, kalau vena-vena bisa kelihatan di sekitar hilus bentuknya pendek dan lebar. Kalau dia menurun, jadi vaskulernya menurun pada kasus jantung bawaan, vaskuler tampak sepi berkurang dibandingkan dengan normal. Jadi vaskuler pari yang normal ya. Oke, jadi ini vaskuler pari di hilus kanan ada main cabang utama arteri pulmonar, dia keluar bercabang-cabang semakin ke tepi semakin menghilang ya. 5:1 ya. Vena kalau dia melebar akan terlihat dia diangkat ke atas dulu dan ke atas di venomisasi. Ada istilah kita nilai parentik paru,
kita lihat persabutannya, para hidayah, para kajian. Kalau dia sudah parah, dia akan memberikan gambaran baby atau butterfly yang menandakan ada air parah. Sinusnya tumpul berarti ada efusi yang kadang-kadang menyertai demam paru. Gambarannya ini adalah perkabutan pada para kardiak dan para hidayah, kedua paru membentuk gambaran seperti sayap tumpul, butterfly virus yang menandakan adanya edema paru. Ya. Jadi jantungnya besar, ya kita ukur CTR, jadi tampak jantungnya besar, ada perkabutan pada kedua. Langkah terakhir kelainannya apa? Ya suspek bila tidak khas, bila perlu ada DD, anjuran, ekokardiografi, scan. Ini yang punya besar ke kanan. Oh, ini napetnya apa ini? Terangkat tertanam. Tertanam. Hah? Tanam. Terangkat. Ini diafragma toh? Ini kan ada space. Dia ada space, terangkat. Kalau dia tertanam gitu. Nah, ini terangkat tertanam nih. Tanam. Ini normal ya, centernya diukur. Kenapa sih? Saya istirahat dulu sebentar. Kalian kalau bertanya nanti sebentar. Bang, udah kenyang. Nasi. Kamu kedua bagian. Sudah. Saya sudah di depan.
kan ada di, saya sudah kuliah tadi. Tinggal ini kan CSL, nanti kalau di CSL perhatikan saya tadi tanda-tanda pembesaran jantung, kemudian vaskularisasi parunya meningkat atau tidak ya. Jadi vaskularisasi paru kan corakan bronkovaskuler, kalau kita di jantung vaskularisasi paru meningkatkah, normalkah atau menurun? Kalau meningkat, ya menandakan adanya bendungan paru. Kalau dia normal, ya normal. Kalau dia menurun, contohnya pada kasus tetralogi Fallot, kan ada stenosis pulmonal ya. Dari pasiennya tentunya sesak napas. Ya. Nah, ini kasus AST. Oh ada, alhamdulillah 2. Saya kira 2. Ini jam berapa? Ini jam berapa masuk? Jam berapa? Sudah Jumat nih? Apa kalian kuliah? Semua? Oh iya, tapi dari jantung ini. Ini contoh SD ya Pak. Ini ada tanda panah ini satu ini. Kalau SD itu semakin besar lubangnya, lubang itunya, defeknya semakin dia sesak ya. Ya apa? Jadi ini kanunya arafaknya kecil tapi jantungnya besar ya. Apexnya terangkat ya. Kalau kanan yang membesar, apex terangkat, atrium kanan membesar, ventrikel kanan membesar, apex terangkat. Kalau itu yang membesar ASD atau SD. Ini saya juga sering tertukar-tukar ini. Kita jarang baca tertukar yang mana. Jadi ada yang kanan-kanan. Jadi atrium kanan dan ventrikel kanan besar, ada yang atrium kiri dan ventrikel kiri yang besar. Cuma yang mana SD, yang mana PSD. Saya juga biasa tukar-tukar ya. Yang mana SD. Ada yang kanan-kanan, kiri-kiri. Coba kalian buka saya di Google ya. Jangan sampai salah. Ya tertukar ya, kalau kita lawan dapat tertukar yang mana SD. Coba bikin jemaah kayak apa gitu. Kayak kalian ingat terus. Ya, itu kalau awal-awal. 2 jam besar, dan kalau sudah begini, nah ini kasus SD. Ini sudah membesar semua jantungnya ini. Dan ini sudah SD dengan hipertensi pulmonal. Yang awalnya left to the right side. Jadi itu ada satu, ada lubang namanya satu. Jadi left to the right side. Jadi jantung kiri darahnya mengalir ke jantung kanan. Jantung kiri kaya dengan oksigen atau CO2? Oksigen. Kan alirannya masih, kalau masih awal-awal kayak ini, yang ini toh, ini sudah ada bendungan paru. Kalau awal-awal itu left to the right side. Jadi yang kaya oksigen masuk ke yang CO2. Sesak nggak pasiennya? Kenapa sesak? Tidak sesak, ya? Karena darah bersih masuk ke darah kotor. Nah, istilahnya begitu kan? Kalau terbalik, yang darah kotor yang banyak CO2 masuk ke darah bersih. Kan ini oksigen kaya nih, masuk ke airnya tidak masalah. Yang kaya oksigen masuk ke CO2 yang banyak kan tidak masalah tuh. Kalau terbalik, yang CO2 masuk ke yang harusnya oksigennya, baru sesak napas karena kalau sudah hidup CO2 sudah masuk dalam banyak yang ada CO2 itu. Nah, ya kalau sudah begini ini sudah berubah menjadi right to the left. Biasanya lubangnya besar. Ini kita lihat ini apa ini hilus. Nah ini cara ukurnya gimana ini? Tadi kan saya bilang berapa milimeter normalnya harus di bawah 17 toh. Kita tarik garis dari sini ke sini saja. Ini garis ini kita ukur. Kalau dia lewat dari 17 berarti ini tidak perlu diukur ya, kelihatan besar sekali toh. Hilusnya ya, hilusnya melebar ke atas. Sebenarnya adanya hipertensi ASD dengan hipertensi pulmonal. Ya, ini PSD. Oh ini ada pada sini. Kalau PSD seperti ini ada pada ini atrium kiri dan ventrikel kiri yang membesar. Berarti ASD yang tadi itu ASD nih. Atrium kanan dan ventrikel kanan. Jadi ini ASD.
Jadi apex terangkat. Ini membentuk sudut toh, dengan ini diafragma dia membentuk sudut. Toh, ini membesar juga ya, besar. Ventrikulum kanan dan ventrikulum kanan itu ASD. Kalau PSD, ini ASD yang sudah parah toh, ada hipertensi pulmonar. Ini kasus PSD ya, ini PSD. PSD atrium kiri dan ventrikel kiri membesar. Kalau ventrikel kiri ditandai dengan apex tertanam. Ya. Terus yang besar apa lagi? Atrium kiri. Apa tadi? Ini apa ini? Aurikel kiri menonjol. Ini salah satu tanda yang kelihatan di sini ya. Ini kelihatan sudah rami vaskulernya, sudah terjadi bentukan paru ya. Sudah dilatasi arteri pulmonalnya, sudah dilatasi nih ya. Setelah dioperasi, ditutup itu lubangnya kembali seperti normal. Tidak ada lagi tonjolan ya. Ini yang gambaran apa ini? Tetralogi oval. Ya, tetralogi ada pembesaran jantung kanan apex terangkat, terus overriding aorta ini, terus apa yang paling ini kita lihat ini vaskuler parunya menurun atau sepi, ya. Jadi vaskuler paru menurun atau sepi, apex terangkat, ada overriding aorta, ya, aorta. Oke. Bentuknya seperti sepatu, orange support. Terlalu parah. Jadi ini orang pasien tentu sesak napas ya, vaskularisasi paru. Pernapasannya jelek. Ini kasus yang sering juga hipertensi arteritis. Ini bukan diagnosa radiologi ya, hipertensi arteritis ini bukan diagnosa radiologi. Ciri-cirinya ini hipertensi arteritis, jadi ini penyakit jantung hipertensi ya. Jadi apex tertanam. Nah, ini coba lihat pinggang jantungnya cekung, ya. Aortanya elongasi. Ya, dia sudah lewati nih. Tadi saya bilang dia lewati ini garis ini ya. Ini sudah di atas dia lagi ya. Ya. Bukan kan tadi saya bilang kalau dia semakin mendekat elongasi toh, kurang dari 2 cm toh. Ini dia lewati ini. Dia sudah lewati garis ini. Sudah lewat. Dia sudah ada di atas ini. Ini namanya ini konfigurasi aorta. Nah, elongasi aorta ada pinggang ini adalah tanda dari HHD ya, hipertensi arteritis. Ini apex tertanam, pinggang jantung cekung, aorta dilatasi, tapi tidak elongasi ya, ini agak jauh. Ini pericardial diffusion, difusi perikard. Ya, kita lihat ini jantung melebar ke kanan dan ke kiri, kelihatannya ini tepinya halus, yang menandakan adanya cairan di sini ya, di perikardiumnya. Jantungnya ini berbentuk seperti guci ya. Ini ciri khas daripada difusi perikard. Ini CHF dan CHF bukan diagnosa radiologi. CHF itu diagnosa penyakit jantung ya. Diagnosa radiologinya adalah jantungnya membesar, kardiomegali dengan dilatasi aorta, dengan adanya ini ada dilatasi arteri pulmonal, berarti menandakan adanya baru ada vena pulmonalis juga di sini, vena pulmonalis menandakan adanya bendungan paru atau edema paru. Jadi ini diagnosa radiologinya ini kardiomegali dengan dilatasi aorta disertai dengan bendungan paru. Oke, bisa paham ini kan? Ini yang kasus tersering ini CHF ya, pada gagal jantung. Ini lebih parah lagi, ini lebih kelihatan lagi melebar pembuluh darahnya dan ya, yang tadi itu berbentuk butterfly ya. Tadi untuk simetri setiap nah itu tidak simetris ini kostum terus bagian jantung. Ini kuliah apa tahu?
rasa itu saja untuk sel. Kalian belajar tadi untuk ASD, coba kalian buka di Radiopedia ya. ASD, catat ASD, PSD, PDA, PGA, TF. ASD, PSD, TGA, Transit Degree of Artery, kemudian cari kasus-kasus kayak banyak sekali kasus jantung juga ke bawah. Kalau mitral stenosis ya juga mitral gambaran kasus mitral. Yang penting intinya itu radiologi edema paru ya. Kalau untuk gambaran radiologi edema paru. Ada yang bertanya? Respi kardio masih ada 5 menit, 10 menit. Tanya. Kardio itu memang yang pemeriksaan gold standarnya itu adalah kardiologi, ekokardiografi dan CT scan kardiak. Yang salah sel. Ini dong. Kalau dia akrab sekali orangnya, satu jalan itu kan bergen-gen juga toh. Dia biasa atau dalam sengkeng temannya, walaupun dia ada. Jangan lakukan, karena banyak sekali.